Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa amma ba'du. Saudaraku yang budiman, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita daripada tanah, sedangkan iblis diciptakan oleh Allah daripada api. Tentu api dan tanah adalah bahan baku yang berbeda. Api panas ya, dan cepat menyebar, sedangkan tanah itu dingin di bawah. Nah, ini dibuktikan oleh Allah, harus menjadi ibrah untuk kita. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersujud kepada Adam dalam rangka menghormatinya, iblis menolak. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ingat ketika aku sampaikan kepada para malaikat agar ketika aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, mereka menolak. Ya, mereka menolak. Mereka menyebutkan, ya Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ternyata yang membisikkan itu ternyata bagian daripada jin, ya, disebutkan dengan banul jin tadi, yang inilah awal mula iblis itu disebut. Nah, ini terbukti ketika Allah pun berfirman lagi kepada mereka agar mereka sujud, usjudu li Adam fasajadu. Para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali adalah iblis. Iblis gak mau sujud. Kenapa iblis gak mau sujud? Dia merasa sombong. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan olehmu daripada api, sedangkan dia daripada tanah. Maka iblis ini panas. Nah, ketika dia melanggar perintah Allah, maka Allah usir dari surga. Bagaimana sifat iblis? Marah, dendam. Saking marahnya iblis, saking dendamnya iblis, maka dia memproklamirkan permusuhan dengan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Bayangkan. Begitu juga Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika beliau melanggar larangan Allah di dalam surga, ya, yakni makan sajaratul khuldi itu, maka Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia. Ia tidak menyalahkan siapapun. Malah ia meminta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ia menyalahkan dirinya karena merasa berdosa kepada Allah. Itulah sifat tanah, tidak seperti iblis, panas, pemarah, pendendam. Tapi Nabiullah Adam alaihissalam itu sejuk, ya, merasa dirinya lah yang berdosa, merendah diri, ya, merendah hati, bukan siapa-siapa. Itulah sejatinya sifat yang harus ada dalam diri manusia, karena kita ini anak cucu Adam, ya, maka harus ngikuti nenek moyang kita. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam terusir dari surga, artinya mendapatkan musibah, maka beliau tidak menyalahkan siapapun. Beliau menyalahkan dirinya sendiri. Manusia sejatinya ketika ada musibah atau ujian yang menimpa kepada dirinya, ia tidak menyalahkan siapapun. Dia akan ingat, oh, ini karena dosa saya. Ya, ketika kena musibah nggak menyalahkan siapapun, ini karena dosa saya. Itulah manusia yang hebat, tidak marah, tidak dendam. Kalau ada orang yang mendapat musibah atau mendapatkan cobaan, marah-marah, ya, malah menyalahkan orang lain, berani bertengkar dengan orang, malah dendam kepada orang lain, ini bukan sifat asli atau watak asli manusia. Lebih cenderung mirip watak iblis yang pemarah dan pendendam. Karena Nabi pernah melarang kita marah. La taghdab, jangan kamu marah, sampai 3 kali. La taghdab. Kenapa? Karena marah itu daripada syaitan. Syaitan diciptakan daripada api. Ya, maka untuk memadamkan api dengan air. Nah, kalau kita marah, maka segeralah kita berwudu. Ya. Nabi memberikan contoh, kalau lagi marah, lagi berdiri duduk, nggak bisa duduk masih marah juga, berbaring. Berbaring masih marah, ambil air. Ya, berwudu, sholat. Kalau udah sholat masih marah juga, wah, berarti marahnya udah tingkat berapa? Ya, udah kelas kakap, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga jangan ada dendam. Manusia itu sejatinya bukan pendendam. Nabi Allah Adam tidak dendam kepada iblis, tapi iblis menyimpan perasaan dendam sampai hari kiamat. Nabi Allah Adam tidak begitu. Itulah juga sifat manusia. Karena apa? Kita ini Allah ciptakan daripada tanah. Ya, maka karena kita dari tanah akan kembali ke tanah. Harus ingat, harus sadar.
Kita dikubur nanti dalam tanah. Dalam Islam, orang yang meninggal tidak boleh dibakar, tidak boleh dimasukkan ke dalam laut kalau tidak ada ke dalam keadaan darurat, dikubur, ya, dimasukkan lagi ke dalam tanah. Karena sejatinya tanah itu sejuk, ya, di bawah tempatnya, tidak merasa diri sombong, tidak mendongakkan kepala. Ini sifat yang harus ada. Kalau dalam diri manusia masih ada marah, dendam, tidak bisa dipadamkan, mungkin dari tanah apa dia terbuat? Apakah dari tanah sengketa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas berarti dia mewarisi sifat iblis, karena iblis suka marah dan pendendam. Mari kita biasakan diri sabar dalam menghadapi sesuatu. Ya, kemarahan bukan malah membuat masalah jadi beres, malah akan semakin bertambah. Dan kita sudah melihat banyak contoh-contohnya. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.